statement tentang pendidikan ini nggak boleh didasari dari psikologi. Ini agak-agak ini bagi saya ini mind blowing, kok bisa gitu. Sedangkan di mana-mana di seluruh dunia yang namanya pendidikan itu ya basicnya dari psikologi gitu. Ya seperti itu. Saya jelaskan nih Abu Hamzah nih. Podcast ini disponsori by Abucha, teh kombucha segar dan menyehatkan. Yang saya pahami itu yang menjadi basic dari psikologi itu adalah seperti dikatakan berdasarkan penelitian ilmiah, ya. Iya, itu penelitian masalahnya. Nah, cuman ketika menelaah apa itu berpikir ilmiah, ternyata di sini ada di psikologi itu tidak pas kalau dikatakan dengan berpikir ilmiah. Gitu ya. Jadi berpikir apa di psikologi? Ya, psikologi beda kan. Objek penelitian itu tentang karakter manusia. Dan karakter manusia tidak ada yang tahu. Karena manusia itu dipengaruhi oleh naluri-nalurinya. Ada yang orang itu dominan nalurinya dengan apa? Dengan kedekatan dengan keagamaannya, kedekatan dengan Allah. Ada orang yang nalurinya yaitu tadi apa namanya survival gitu ya. Ada orang yang nalurinya senang jenis gitu ya, didominasi oleh itu. Nah, apalagi kalau sekarang Sigmund Freud itu sebagai bapak pondasi dari ilmu psikologi itu kan dasarnya adalah seks, kesenangan kepada jenis. Jadi segala persoalan manusia itu yang terjadi itu dari masalah seks itu tadi. Orang gila kasih dia wanita, mungkin seks nalurinya itu tidak terpuaskan. Ya. Akhirnya dibangunnya seperti itu. Jadi asumsi. Sebab meneliti orang, sekali lagi kembali ke awalnya, meneliti orang ya misalkan sekarang, oh ini berarti kita lakukan penelitian di lapangan. Nah, objek manusia itu bukan objek yang tetap seperti di laboratorium tadi. Ini nah, kemudian menghasilkan kesimpulan-kesimpulan kan. Padahal kalau kita realkan, tidak mungkin kan manusia itu sekarang beda zaman, beda tempat, per satu orang juga nggak ada yang sama. Bahkan yang jadi objek penelitiannya di awal-awal bukan manusia loh, binatang kan. Nah, apalagi anjing. Wah, gitu. Lebih parah lagi. Emang pernah nggak itu si Mompel kan ini percobaannya ke anjing? Iya, artinya kalau dikasih lonceng. Gaya berpikir seperti itu, cara berpikir itu, kemudian dipakai untuk membangun ilmu-ilmu yang sangat di atasnya ilmu psikologi, ya jelas tidak hakiki. Dipakai untuk pendidikan, akhirnya banyak bahaya. Jelas, karena ini kan betul-betul asumsi manusia. Oke. Dan ini pendidikan itu membina karakter. Sekarang apa standar yang paling baik untuk umat manusia untuk dijadikan basic dari pendidikan? Ya, bagi umat Islam punya wahyu. Al-Quran as-Sunnah. Kemudian bagaimana? Ya teliti para ulama. Memberikan membangun itu tentang pendidikan itu, tujuannya kemana pendidikan itu. Itu sudah jelaskan itu. Baik, saya sepakat sebagai seorang muslim. Tapi ini kita bicara global nih. Di dunia ini kan agama bukan cuma Islam nih. Iya. Nah ini sedangkan kan yang namanya pendidikan, ya kan pendidikan tuh banyak ya. Misalkan matematika kan, semua sepakat kan sedunia, mau muslim mau non muslim, bahwa 1 tambah 1 2 misalnya. Iya. Nah itu untuk ilmunya ya. Yang ini yang kita perkerucutkan lagi, maksudnya ya, di sebelah mana itu penerapannya? Kalau psikologi ini untuk sebagai basic dari apa? Jadi pembentukan karakter, mungkin itu ya maksudnya ya. Psikologi sebagai ilmu, iya arti penerapannya di sebelah mana itu ya? Kalau kita melajari sains IPA ya tidak kaitan dengan psikologi kan gitu. Kan ada kebijakan-kebijakan itu berdasarkan. Nah ini kan sekarang udah jelas nih teman-teman nih. Bangunan ilmu psikologi untuk secara menyeluruh ya. Soalnya kan tadi kita sebagai
seorang muslim kita punya basic wahyu. Ya, saya sepakat, saya seorang muslim. Tapi the problem is kan ini dunia kan luas. Ya. Ya, di negara itu non muslim masa menggunakan Ya seperti beginilah. karena kan ada standarnya kan, pendidikan itu harus sama gitu. Harus dijelaskan juga seperti ada otak kiri, otak kanan. Sebenarnya kan itu hal yang tidak bisa ini ya. Artinya tidak empirik. Itu asumsi juga. Asumsi itu kan. Itu kan dari psikologi, orang bakatnya matematika, orang bakatnya itu. Kan di Islam semua orang bisa potensi apapun. Tapi sebenarnya. itu kan hasil riset. Dia apa Ya risetnya gagal gitu. Riset itu kan tidak bisa jadi basic kan. Riset yang Riset yang empirik itu apa misalkan contohnya yang menurut yang tadi Abu Hamzah ini yang bisa seperti tadi logam. kan logam itu kan real kemudian dalam kondisi tertentu dalam kondisi tertentu yang tidak dipandang kondisinya. Ketika dipanaskan memuai. Real gitu ya. Ya, gitu kemudian sehingga besi itu juga logam pasti dipanaskan yang memuai. Tapi kalau objeknya manusia, nah, kalau objeknya manusia itu saya nggak bisa. Nggak bisa dimasukkan ke lab gitu ya. Kan suka ada nih psikotes, ya. tes bakat lah, tes IQ lah, tes kepribadian. Ya, itu lah. juga kan. Itu gimana? Sangat kondisional, bisa berubah-ubah manusia itu, kan begitu. Karena tidak bisa ini kan. Dalamnya seperti apa hati manusia? Manusia punya ini mungkin ya, punya basic yang kalau sama, di Islam kan yang gak robah-robah. Di manusia itu kan ada bakat misalkan. Kalau wahyu kan pa'alah ma pujura wa taqwa. Di Islam kan pujur dan takwa. Tidak maksud ini udah keturunannya. Paham. Gitu. Jadi mau kemana nih arahnya nih? Mau pujur atau takwa? Itu sudah jelas wahyu. Tidak bukan dari penelitian. Kemana? Bukan dari penelitian kan? Wahyu. Iya. Artinya mau dipegang ilmu psikologi atau wahyu tadi manusia itu. Nah kalau di hadapan dua itu ya kayaknya udah angkat tangannya. Ya, artinya kalau wahyu itu kan mutlak. Iya. Artinya non reserve gitu. Tapi kalau ini berdasarkan psikologi tidak bisa lah. Tidak bisa makanya itu menyesatkannya itu. Berarti pendidikan yang sekarang sedang dibangun dengan itu. Dibangun oleh Abu Hamzah ini. Ya itu. Bukan banyak hal yang kita banyak ngambil dari sana kan termasuk ilmu Barat ini kan itu yang masuk. Nah, yang sekarang nih yang kemudian merusak umat Islam. Ilmu Barat ada yang dipakai nggak sekarang? Harusnya ilmu yang Barat ini dipakai itu ilmu sains. Tapi kalau ilmu tentang psikologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, begitu Islam nggak boleh. Sains dan teknologi boleh ya? Sains tapi karena bebas nilai itu. Bebas nilai. Tapi kalau ada acuan dari Islam seperti ekonomi nih, ekonomi Islam. Ya itu yang disebut peradaban itu ada peradaban Islam, peradaban Barat. Jadi kalau kan peradaban itu pemahaman konsep-konsep yang lahir dari ideologi, dari akidah. Baik, ini karena biar kita tidak terlalu memanjang materi ini, jadi sebagai substitusi dari basic pendidikan psikologi ini, Abu Hamzah menggunakan apa? Ya, bagi umat Islam wajib dan harus dengan apa tadi? Dengan kembali dari basicnya kepada wahyu. Seperti misalnya pendidikan anak-anak yang diajarkan dalam misalnya surat Luqman. Ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Atau yang pertama itu wa qala Luqmanu li ibni ya bunaya la tusyrik billah. Gitu kan itu kan. Kemudian pada basic pertama kerangkanya beda. Pada basic asli kerangkanya beda. Ini menarik sekali. Beda banget ya ini kalau mengedukasi anak itu ya dari wahyu-wahyu, kalau ini dari psikologis ya. Emang saya baru terbuka nih. Jadi ketika anak S3 saya kan sekarang ilmu pendidikan nih. Kayaknya perlu saya ini nih unlearn ya harus ada ayat uninstall unlearn. Learn gitu. Kemudian apa lagi unlearn and learn. Harus kayak gitu. Ya alhamdulillah nih dapat pencerahan nih. Menurut saya ini sangat bermakna sekali ya, karena memang ini sangat fondasi banget ya. Mendidik. Kita mau jadiin apa nih manusia ini? Ya tentang penghormatan manusia kan pertama Allah, Rasul, orang ibu, bapak. Kalau ibu psikologi enggak.
Iya juga. Gitu. Nah itu. Nah, tapi ini Masalahnya dekatnya dengan kita nilai. kan ini disclaimer dulu ya, ini sebuah diskusi lah ya. Iya. Diskusi ya. Ya, Yang kalau memang baik ya silakan diambil ya, kalau memang tidak berkenan ya itu mah hak masing-masing, benar nggak? iya, Kita tidak ada pemaksaan kehendak kan, benar kan? betul. Ya. Ya, Hanya kita menyampaikan aja mungkin ya, seperti ya itu ya. tidak boleh kitman ya, artinya ini juga harus tahu umat Islam gitu. Iya, iya. Iya, Ini sebagai sebuah penyampaian, sebuah pesan. Iya. Oke, sangat menarik sekali ya. Jadi itulah obrolan tengah malam dari para laki ini. Insyaallah tabarakallah. Amin.